Setelah melalui polemik yang cukup rumit dan panjang, kita telah melihat bahwa ada suatu perbedaan krusial dan mungkin tak terdamaikan antara Tuhan Aristoteles yang sama sekali tidak sadar akan dunia yang telah diciptakannya dengan Tuhan Alkitab, yang secara hangat terlibat dalam urusan-urusan manusia. Tuhan Yunani bisa ditemukan oleh akal manusia, sedangkan Tuhan Alkitab hanya menampakkan diri melalui wahyu. Dia berusaha keras menolong orang-orang Yahudi yang sudah banyak terpengaruh dengan pemikiran Yunani supaya tetap menjaga kesetiaan kepada agama mereka dengan menjembatani konsep Tuhan dan dunia yang sebenarnya sangatlah berbeda. Walaupun demikian, setiap kali kaum monoteis jatuh cinta kepada filsafat Yunani, maka tak pelak lagi mereka ingin mencoba mengadaptasikan konsepsi Tuhan Yunani dengan konsepsi mereka sendiri. Ini akan menjadi salah satu tema pokok cerita kita. Salah satu orang yang pertama berupaya melakukan ini adalah filosof kenamaan Yahudi, Philo Judaeus dari Alexandria tahun 30-45 Masehi. Philo adalah seorang Platonius dan memiliki reputasi gemilang sebagai filosof rasional pada zamannya. Meskipun demikian, sebagai praktisi Yahudi, Philo sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan telah menampakkan dirinya kepada para nabi. Bagaimana hal ini menjadi mungkin? Philo memecahkan persoalan itu dengan membuat pembedaan penting antara esensi Tuhan atau ousia yang sepenuhnya tidak dapat dipahami, dan aktivitas Tuhan di dunia yang disebutnya kekuasaan atau dinamis atau energi. Pemikiran Philo yang terkenal adalah mengenai logos atau firman. Ia memahami logos sebagai kuasa yang menjadi penghubung antara Allah dan manusia. Konsep Philo tentang logos berbeda dengan yang ada dalam pembukaan Injil Yohanes. Ini tentu saja sangat berbeda dengan Injil Yohanes yang menyatakan bahwa logos telah menjadi manusia atau daging. Dengan demikian, ini menjadi peringatan bagi para penafsir bahwa sebuah kata tidak selalu artinya sama ketika dipakai dalam dua konteks berbeda. Philo banyak mempengaruhi tokoh-tokoh pemikiran Kristen. Salah satunya adalah Agustinus. Sepertinya hanya para penulis hikmah, Philo membayangkan bahwa Tuhan telah membentuk sebuah rancangan dasar atau logos penciptaan yang bersesuaian dengan alam dan bentuk-bentuk Plato. Seperti Plato, dia memandang jiwa seperti dalam pengasingan, terperangkap dalam di dunia matet yang bersifat fisik. Ia harus kembali kepada Tuhan, rumahnya yang sejati, meninggalkan kesenangan dunia indrawai, bahkan bahasa, karena semua itu mengingat kita dengan dunia yang tidak sempurna. Segera setelah itu, tidak mungkin lagi bagi orang-orang Yahudi untuk mencapai sebuah sintetis dengan dunia Yunani. Pada tahun kematian Philo, terjadi pembunuhan sistematik atas komunitas Yahudi di Alexandria dan merebaknya ketakutan akan kebangkitan Yahudi.